Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Teens, kita kembali di TFC pada hari ini, yaitu hari Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025. Kita akan kembali bersama menyimak tulisan dari Pendeta Theodorus Willem Noya dalam renungan Teens for Christ. Pada hari ini, kita akan bersama merenungkan satu tema, yaitu gambar Allah, yang diambil dari Kolose pasal 1, ayat 15 sampai 23. Saya, Putri, akan menemani kamu semua dalam perenungan pada hari ini. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari kehidupan yang Engkau masih percayakan bagi kami. Engkau boleh bangunkan kami pada hari ini, dan kami siap untuk melakukan aktivitas kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Tuhan, kami saat ini mau memakai waktu ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang boleh menyapa kami dalam firman-Mu, dan kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan kami, hari ini maupun seterusnya. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita baca bersama Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Saya akan bacakan bagi kita semua menurut terjemahan baru yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelak, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kita akan fokus di ayatnya yang ke-15, saya bacakan bagi kita sekalian. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama daripada segala yang diciptakan. Teens, manusia tidak diciptakan segambar dengan Allah. Loh, kok? Ya, manusia tidak diciptakan segambar dengan Allah, tetapi menurut gambar Allah. Itulah yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Nah, lalu apa bedanya segambar dengan Allah
dan menurut gambar Allah? Pernahkah kamu memperhatikan seseorang melukis objek? Paling tidak, ada dua cara melukis objek. Pertama, objek yang dilukis secara langsung. Kedua, objek itu difoto terlebih dahulu, baru kemudian dilukis berdasarkan foto tersebut. Dalam cara pertama, lukisan dibuat segambar dengan objek. Sedangkan dalam cara kedua, lukisan dibuat menurut gambar objek. Inilah gambaran perbedaan antara diciptakan segambar dengan Allah dan menurut gambar Allah. Jadi, sebenarnya gambar Allah itu sudah ada dan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Lalu siapa gambar Allah itu? Jawabannya ada di Kolose pasal 1 ayat 15. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Gambar Allah itu adalah Kristus. Melalui Dia, manusia dan segala sesuatu diciptakan. Inilah yang ditulis di ayat 16. Dalam renungan sebelumnya, kita belajar bahwa lewat firman, segala sesuatu diciptakan. Ini sejalan dengan Kristus sebagai gambar Allah. Di dalam Dia, segala sesuatu diciptakan. Artinya, Allah berelasi dengan ciptaannya melalui firman dan gambarnya, yaitu Kristus. Bahkan melalui Kristus juga, Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Inilah yang ditulis di ayat 20. Teens, kita semua berharga bagi Allah karena diciptakan di dalam gambarnya, yakni Kristus. Ini bukan berarti kesamaan secara fisik. Menjadi gambar Kristus berarti hidup kita memancarkan dan menghadirkan Allah di dalam Kristus. Oleh karena itu, jagalah hidup kita agar selalu sesuai dengan nilai-nilai kasih dan rahmat Yesus Kristus, sehingga hidup kita selalu memancarkan dan menghadirkan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami di dalam kehidupan ini untuk sungguh menjadi gambar-gambar-Mu. Biarlah kami boleh menjadi terang-Mu, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memberi teladan, memberi dampak bagi lingkungan kami, karena kami adalah makhluk yang Tuhan ciptakan menurut gambar Allah. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami dalam hari-hari kehidupan kami. Amin. Teens, demikianlah renungan TFC pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perenungan ini bersama-sama. Jangan lupa ya buat like, subscribe, dan juga bagikan renungan ini ke teman-teman yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati.